Halo sahabat sehat RSUD Bangli, salam sehat sahabat bisa. Berjumpa lagi dengan saya Fatma dalam acara Bisa, Bincang Sehat Santai, program persembahan dari PKRS RSUD Bangli. Baiklah, sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, kami ada sedikit mempromosikan atau akan menyampaikan beberapa layanan yang baru launching dari RSUD Bangli, yaitu Klinik Dermato Kosmetik. Nah, Klinik Dermato Kosmetik ini sekarang merupakan layanan baru yang berada di belakang gedung Rumah Sakit RSUD Bangli, yaitu di gedung Yankestrad. Untuk mendapatkan informasi-informasi terkait layanan-layanan yang ada di RSUD Bangli, silahkan follow ataupun subscribe media sosial RSUD Bangli, yaitu di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Sahabat bisa, episode kali ini kita akan berbincang tentang masalah kesehatan, yaitu hipertensi, berkaitan dengan Hari Hipertensi Sedunia. Untuk itu di studio telah hadir bersama kita Dr. Kadek Dwi Krisnayanti, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Fatma. Selamat siang sahabat bisa. Akhirnya ya, bisa ya? Iya, setelah ribuan pertama kita bikin janji ya. Akhirnya baru nemu jadwalnya hari ini ya. Betul. Ini pasti ditunggu-tunggu banget sama sahabat bisa, karena Bu Dokter kayaknya banyak sekali penggemarnya. Ya bener dong. Penggemarnya Bu Dokter banyak. Setelah akhirnya sekian purnama, kita bisa nyampe di sini. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Hipertensi ya Dok ya? Iya bener banget Mbak Fatma. Ini setiap tahun kan ya Dok ya? Iya, setiap tahun kita peringati Hari Hipertensi Sedunia di bulan Mei. Jadi di bulan Mei itu kita fokuskan pada encourage masyarakat mengenai bahaya hipertensi dan agar melakukan pencegahan, kemudian penatalaksaan lebih dini agar tidak sampai terjadi komplikasi. Karena kita tahu kan hipertensi menjadi salah satu core atau faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Benar. Mungkin sahabat bisa di rumah juga maupun di manapun berada sudah sering mendengar, sudah sering teredukasi. Cuman tidak ada salahnya setiap kali kita harus mengingatkan kembali karena tidak bisa dipungkiri angkanya masih tinggi ya Dok? Iya, masih sangat tinggi. Dan sayangnya tidak semua masyarakat aware dengan keadaan ini. Jadi kebanyakan menganggap bukan sesuatu masalah, kemudian baru akan memeriksakan diri ketika sudah muncul komplikasi justrunya. Malah itu ya, setelah ada komplikasi baru muncul. Nah, sebenarnya hipertensi itu apa Dok? Itu penyakit atau merupakan baru gejala gitu misalkan? Oke, Mbak Fatma, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah terukur di atas atau sama dengan 140/90. Jadi normalnya kita anggap tekanan darah itu normal Mbak Fatma. Kalau dia berada di rentang sekitar di bawah atau sama dengan 130 di bawah atau sama dengan 85 gitu. Jadi kalau misalnya di atas itu kita ada sebut kondisi normal tinggi dulu, kemudian di atas 140/90 baru kita anggap sebagai hipertensi, dengan catatan diukur di fasilitas layanan kesehatan sebetulnya dengan metode yang sesuai gitu. Berarti itu merupakan kayak gejala dulu ya Dok ya? Betul. Jadi hipertensi itu boleh dikatakan sebetulnya merupakan tanda awal ya Pak. Apakah dia bisa dianggap sebagai suatu entitas penyakit? Sebetulnya lebih ke tanda, tetapi dia membutuhkan penatalaksanaan agar tidak sampai jatuh menjadi manifestasi penyakit seperti itu. Berarti sebenarnya ketika dibiarkan dia akan berubah menjadi penyakit seperti itu ya Dok ya? Karena kan dia memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan fungsi organ ya. Baik itu pada otak, pada mata, kemudian pada jantung, pada ginjal, dan juga pembuluh darah kecil.
Nah, ketika dia sudah menyebabkan disfungsi atau tidak berfungsinya secara normal organ-organ ini, menjadilah suatu manifestasi atau muncul sebagai suatu penyakit yang mungkin dirasakan sebagai ada tanda dan gejalanya oleh pasien seperti itu. Oke. Baiklah, kita sekarang ke faktor risikonya nih, Dok. Oke. Apa saja sih faktor risiko yang bisa menyebabkan ya, betul. Oke. Jadi secara umum, Mbak Fatma, kita ketahui bahwa faktor risiko hipertensi itu dari dulu terdiri atau bisa kita bagi menjadi dua gitu ya. Jadi faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu meliputi jadi gaya hidup. Gaya hidup itu antara lain misalnya perilaku konsumsi garam yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua konsumsi lemak yang tinggi. Kemudian yang ketiga merokok. Kemudian aktivitas fisik yang kurang. Kemudian salah satu faktor risiko lain yang juga cukup berpengaruh itu adalah kondisi stres fisik ataupun psikis ya. Kemudian faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, tidak dapat dimodifikasi itu artinya ya memang kalau sudah ada faktor risiko tersebut ya berarti risikonya akan meningkat gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apakan. Antara lain faktor usia. Nah, faktor usia ini kalau dulu itu kita mengetahui bahwa laki-laki di atas 40 tahun maka risikonya akan meningkat mengalami hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Sedangkan pada perempuan risiko hipertensi itu akan meningkat ketika dia sudah mencapai masa menopause. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah faktor genetik. Jadi kalau misalnya dari orang tua, saudara kandung, paman bibi itu memiliki riwayat hipertensi, maka seseorang akan lebih berisiko atau rentan mengalami hipertensi juga jika dia tidak mampu mengendalikan faktor risiko yang dia bisa modifikasi seperti itu. Iya, benar. Kalau jenis kelamin ngaruh nggak, Dok? Kalau jenis kelamin memang secara prevalensi di atas usia 40 tahun laki-laki dikatakan lebih tinggi risikonya untuk mengalami hipertensi. Namun ketika sudah memasuki masa menopause sebetulnya justru wanita prevalensinya akan lebih meningkat. Seperti itu. Jadi dua-duanya sebetulnya adalah populasi yang berisiko. Cuman dibedakan ini umur aja ya, Dok ya, karena baiklah. Nah, kita nih faktor yang bisa dimodifikasi nih. Lifestyle itu terutama, Dok ya. Itu apa ya? Udah sering, padahal edukasi-edukasi di tempat lain juga sudah pasti banyak gitu. Cuman masalah aktivitas, pola makan itu sebenarnya signifikan tidak mempengaruhi penurunan atau kenaikan tekanan darah, Dok? Iya, jadi gaya hidup itu tentu saja sangat signifikan pengaruhnya ya terhadap regulasi tekanan darah. Di mana jadi kalau misalnya kita rutin melakukan aktivitas fisik, sebetulnya itu akan sangat membantu membuat pembuluh darah kita tuh lebih rileks, jadi akan membantu sekali menurunkan tekanan darah sebetulnya. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita kurang beraktivitas, maka yang akan terjadi adalah penumpukan lemak, betul kan? Jadi kita makan yang banyak, tapi kita tidak bakar itu, tentu dia akan terjadi penumpukan lemak jahat di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya ada penumpukan lemak jahat di organ-organ dalam, nah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya suatu kondisi yang kita sebut sebagai sindroma metabolik. Nah, sindrom metabolik itu merupakan tahap awal juga untuk terjadinya atau kayak pintu masuk untuk terjadinya penyakit kardiovaskular seperti diabetes, kemudian penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit ginjal gitu. Ya berarti sebenarnya berpengaruh sekali, mungkin tidak terlihat dalam jangka waktu yang pendek ya, Dok ya. Jangka panjang. Ya. Jadi kita harus tetap berperilaku hidup sehat walaupun nggak kelihatan sekarang, tapi mungkin nanti setelah umurnya. Kayak anak-anak muda yang umur 20-an mereka mageran atau apa, nggak akan kelihatan saat itu mungkin betul. Nanti kelihatan setelah 40 umur di atas 40 tahun gitu. Atau bahkan sekarang kan tren kita justru lebih muda ya, Mbak Fatma ya. Kalau dulu trennya pria di atas 40, tapi sekarang ini justru kita dapatkan banyak sekali kejadian serangan jantung misalnya
sudah terjadi di umur 30, di umur 35. Setelah kita evaluasi faktor risiko diabetes tidak ada. Kemudian hipertensi mungkin oke lah, 140/90 gitu misalnya kita dapatkan hipertensi stage 1, tapi ternyata merokok dari usia muda gitu. Kemudian sedentary lifestyle, tidak pernah aktivitas fisik, kemudian ternyata obesitas gitu. Berarti sekarang udah ini ya bergeser. Iya usianya. Itu benar-benar berarti itu termasuk penderita hipertensi juga kan berarti ya maksudnya. Betul, ya dari jadi, usia muda. Jadi dari usia muda. Jadi akibat gaya hidup perilaku atau gaya hidup yang kurang sehat itu, kemudian regulasi tekanan darah menjadi tidak bagus. Nah, tekanan darah yang tinggi terus menerus tentu saja akan mengubah struktur dan fungsi pembuluh darah ya, sehingga akibatnya tidak bagus fungsinya, kemudian mempengaruhi organ-organ dan akhirnya terjadilah penyakitnya. Ya. Nah, sepengetahuan Bu Dokter di poli kita nih, yang paling muda pasien-pasiennya ingat nggak Dok? Ada yang belasan nggak kalau hipertensi? Kalau belasan di poli saya sih paling muda mungkin 28 tahun kali ya. 28 tahun, tapi memang tidak sebanyak prevalensi yang di atas usia 40 tahun ya. Tapi ada ya tetap. Dan trennya mirip. Jadi di hipertensi, tapi pasti juga dengan komorbiditas atau kondisi yang lain, seperti misalnya berat badannya berlebih kah, atau misalnya kalau kita lakukan pengukuran kadar kolesterol atau kolesterol, jadi kolesterol jahatnya tinggi banget gitu. Seperti itu. Lumayan muda ya, 28 tahun. 28 tahun mereka semua. Betul. Iya, masih muda. Jadi, dan kami beberapa kali juga dapat kasus serangan jantung di umur 35 tahun gitu. 35 tahun, bahkan ada yang paling muda kemarin kami dapat 33 tahun. Itu cewek cowok Dok? Cowok. Ya, laki-laki 33 tahun, faktor risiko jelas ya, merokok, minum alkohol. Satu lagi. Ngeri. Karena kita sudah sering melakukan edukasi supaya mereka terdekat nih yang terpapar. Baik Dok, menarik sekali ya di usia muda, karena saya juga sempat dengar atau yang mengalami gangguan ginjal juga sudah semakin betul. Jadi semakin muda. Betul ya. Karena makanan katanya dengar-dengar begitu. Benar ya Dok ya? Betul. Jajan-jajan di jalan rumah maksudnya. Iya. Betul. Jadi salah satu yang dicurigai kan karena maksudnya pola konsumsi junk food kita tuh makin tinggi ya dibandingkan dengan junk food, kemudian ultra processed food gitu ya. Jadi saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan maksudnya kita makan makanan yang real food gitu. Dan saya ingat ada satu juga pasien saya dengan kondisi tekanan darah yang susah sekali dikendalikan, dan usia dia ini yang 28 tahun ini. 28 tahun ini kebetulan dia juga penderita diabetes gitu. Penderita diabetes. Dia tuh dia ketahuan peningkatan tekanan darah itu di umur 25 tahun ya. Mudah banget. Peningkatan tekanan darah tinggi banget, hampir 200 tekanan darahnya. Kemudian dengan kondisi sesak waktu itu masuk. Kemudian hingga saat ini kita rawat. Sekarang sih Songkara sudah udah mulai terkontrol tekanan darahnya, kemudian diabetesnya juga sudah terkendali. Dan itu salah satu faktornya katanya. Diduga karena konsumsi junk foodnya cukup tinggi ya, karena dia tuh anak rantau, anak kos gitu ya. Jadi memang lebih banyak kurang makan sayur, lebih banyak makan yang siap saji, instan ya. Gitu ya. Dilema juga ya sebenarnya Dok ya. Betul ya. Jadi bagaimana caranya? Karena tidak bisa dipungkiri masyarakat kita juga kan kebanyakan kayak kalau anak-anak remaja atau apa, mereka in the cost kan, kos atau jauh dari orang tua, mungkin tempat tinggalnya itu tidak cukup untuk bisa mereka masak-masak yang gitu. Jadi apa yang cepat misalkan kayak mie instan atau apa kayak gitu-gitu kan. Jadi itu kayak pelarian tercepat yang bisa, yang penting mereka kenyang. Seperti itu Dok ya. Lumayan ya Dok ya.
Baik, kita akan beranjak di mitos dan fakta ya dok. Kayaknya banyak banget ya. Banyak banget yang mitos-mitos yang terkait dengan hipertensi. Iya, mitos dianggap fakta gitu ya. Iya, ya, karena fakta ternyata dianggap mitos gitu ya. atau dikesampingkan, enggak gitu. Kayaknya enggak sih, itu kadang aku positive thinking deh, enggak apa-apa. Betul. Dilema juga ya. Iya. Baik, mitos yang pertama itu penyakit hipertensi merupakan penyakit keturunan. Nah ini, Oke. kayaknya Sebetulnya ini boleh dibilang sih sebagian mitos gitu ya. Oke. Tadi kan kita pointing bahwa faktor genetik gitu, faktor keturunan itu adalah salah satu faktor risiko. Tapi apakah seseorang yang punya ayah atau ibu yang menderita hipertensi akan mutlak mengalami hipertensi? Sebenarnya jawabannya tidak gitu ya. Karena itu akan balik lagi kepada bagaimana Anda mengelola kesehatan Anda, bagaimana gaya hidup Anda. Artinya faktor yang bisa dimodifikasi apakah terkendali atau tidak gitu. Dan sebaliknya juga apabila orang tua atau saudara kandung atau kerabat terdekat tidak menderita hipertensi, udah pasti tidak hipertensi, ya salah besar. Tentu juga. Kalau Anda tidak mengendalikan gaya hidup Anda, tidak melakukan perilaku hidup yang sehat, tidak menutup kemungkinan Anda akan terkena hipertensi itu. Jadi sebagian mitos sih itu. ya, karena ada dua ini ada ya penyebab yang bisa dimodif dan jangan lupa ada dua komponen itu gitu. Intinya tidak boleh lengah sebenarnya. Betul, ya. Setiap orang berisiko. Mau itu ada faktor risiko genetik ataupun tidak ada faktor risiko genetik. Mau Anda perempuan, masih muda, tapi kalau Anda tidak perbaiki gaya hidup Anda, someday kalau Anda ukur tekanan darah, sangat mungkin Anda mengalami hipertensi gitu. Oke. Baik. Nah ini nih mitos berikutnya. Pasien hipertensi biasanya ada gejala sakit kepala, mudah marah, cemas, dan sulit tidur. Jadi ketika saya tidak mengalami gejala itu berarti saya tidak hipertensi. Ya, betul. Ini absolutely mitos ya. Kenapa mitos? Karena sayangnya hipertensi itu sebetulnya justru tidak ada gejalanya dia gitu ya. Sebagian besar penderita hipertensi itu tidak bergejala. Merasa baik-baik saja. Baik-baik saja dia. Saya tidak bergejala, tensi saya 200. Nah itu yang berbahaya. Saya bilang begitu pada sama pasiennya. Dia baru akan bergejala ketika sudah menyebabkan atau menyerang pada disfungsi organ, gangguan organ. Katakanlah misalnya jantung yang paling dekat ini udah mulai ngos-ngosan, cepet capek. Ternyata setelah dievaluasi ternyata udah mulai ada perubahan struktur di ruang jantungnya. Itu sih sebenarnya sudah ada target organ gitu. Ya baru dia bergejala. Tapi ketika dia di fase masih hipertensi saja jarang sebetulnya dia menunjukkan gejala. Justru gitu ya dok ya. Baik-baik. Jadi dia kayak tidak bersuara tapi ya, makanya dia dibilang sebagai silent killer ya. Silent killer tiba-tiba aja sudah menjadi manifestasi penyakit yang berat gitu. Karena sekali lagi dia merupakan jembatan untuk terjadinya penyakit kardiovaskular, stroke, retinopati di mata, kemudian sakit jantung dan juga ginjal gitu ya. Dan ketika akhirnya kita ketahuan terkena hipertensi atau peningkatan tekanan darah, kita masih kayak gitu, perasaan aku hidupnya baik-baik aja ya, gitu. Olahraga ya pernah walaupun nggak rutin, kayak gitu-gitu. Kadang masih nggak terima ya dok. Iya betul ya. Iya karena ya seperti kayak masa sih gitu. Iya betul ya. Jadi kan memang kalau manusia tuh punya sifat ya dia cenderung denial ya. Kalau misalnya dia baik-baik aja ya gitu. Iya benar. Baik, kita lanjut ke mitos berikutnya. Nah, penyakit hipertensi tidak berbahaya jika belum menimbulkan gejala klinis. Nah, kayak tadi ya dok ya. Kayak tadi itu ya. Again itu adalah salah besar ya. Jadi justru ketika Anda mendapati diri Anda hipertensi, maka segeralah lakukan tindakan penanganan, baik itu dengan modifikasi gaya hidup Anda atau kalau sesuai anjuran dari dokter Anda, consider untuk mulai terapi gitu. Ya. Baik, nah mitos selanjutnya nih. Jika mengkonsumsi obat hipertensi terlalu lama akan merusak ginjal. Sering itu saya dengar dok. Betul. Tuh pasien tuh salah satu ketakutannya adalah jadi gangguan fungsi ginjal gitu ya. Iya, karena banyak minum obat gitu ya. Terutama pasien-pasien kami di Poli Jantung kan, Poli Jantung terkenal ya. Iya.
Pasien poli jantung kan minum obatnya lebih dari Iya, iya. 3 macam ya biasanya Ah, gitu ya. Apakah akan mempengaruhi fungsi ginjal? Jadi justru sebetulnya obat-obat hipertensi itu telah didesain dalam penelitiannya. Salah satu luaran yang diharapkan adalah apakah dia memproteksi ginjal Anda. Oke. Jadi ketika obat itu dari studi klinis ternyata sudah berhasil menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, salah satu poin yang juga di-highlight dari studi itu adalah apakah dia memberikan efek proteksi terhadap ginjal. Barulah kemudian kalau memang studi berhasil, baru kemudian di-share ke masyarakat, boleh dipakai gitu, layak untuk digunakan, dikonsumsi. Jadi tidak, rasanya sih keliru ya kalau menganggap bahwa itu justru memperberat fungsi ginjal. Salah, justru dia memproteksi ginjal Anda supaya tidak jadi jatuh ke kondisi gagal ginjal atau gangguan fungsi ginjal gitu. Justru memproteksi ya, bukannya ya, karena tidak bisa dipungkiri sahabat bisa ataupun mungkin keluarga saya pribadi atau teman-teman dekat itu semua pada berpikir nggak apa-apa ya kalau kita konsumsi obat banyak terus jangka waktu lama kan itu nggak sebentar, nggak 1-2 minggu itu berkelanjutan untuk mengontrol. Sebenarnya nggak bahaya ya ginjal. Sebetulnya kalau simpelnya kita berpikir bahwa anggap aja tubuh kita ini adalah mobil gitu ya. Mobil, kemudian kalau mesinnya artinya saluran olinya itu tidak kita lancarkan gitu ya, gimana caranya dia berfungsi bagus gitu ya. Kalau misalnya dia mampet gitu ya, katakanlah kalau hipertensi itu kan dinding pembuluh darah jadi agak lebih tebal, kemudian tahanannya tinggi, gimana jadinya aliran darahnya kan jadi tidak lancar gitu. Sama juga aliran oli ini kan jadi tidak lancar, jadinya mengganggu. Jadi bagaimana dia bisa memberikan pelumas yang optimal ke seluruh mesin kan nggak bisa gitu. Jadi baik sahabat bisa itu yang paling penting kayaknya mungkin harus ditekankan bahwa jangan ragu atau jangan khawatir ketika kita mengkonsumsi obat hipertensi dalam jangka waktu yang lama tidak akan mengganggu fungsi dari ginjal, justru akan memproteksi supaya tidak terjadi kerusakan ya. Betul. Dan asalkan obatnya diresepkan oleh tenaga medis. Betul. Jadi artinya jangan beli obat sendiri. Karena pemilihan obat antihipertensi itu, dokter itu akan memilih obat antihipertensi itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi dia akan melihat apakah pasien ini ada risiko penyakit kardiovaskular nggak? Gitu. Jadi pemilihan itu didasarkan pada itu. Jadi kalau zaman dulu kita mengenal ada istilah compelling non-compelling indication ya. Jadi apakah dia hipertensi saja atau dengan hipertensi dengan penyulit gitu. Misalnya kalau dia hipertensi saja, maka kita akan melihat ini usianya berapa, ada faktor risiko nggak? Faktor risikonya apa aja, misalnya kolesterol tinggi kah, kemudian ada obesitas kah, pasiennya ada hiperurisemia kah, asam uratnya tinggi. Ternyata kalau misalnya dia hipertensi, walaupun tidak ada tanda target organ, tidak ada tanda dan gejala, tapi ternyata ada faktor risiko, ya udah kita start kasih pengobatan dia gitu. Kemudian beda lagi juga kalau misalnya pasiennya hipertensi, ternyata ada penyakit jantungnya, atau hipertensi, ternyata ada penyakit diabetesnya juga, atau hipertensi, ternyata dia pasca stroke. Jadi pendekatan obat antihipertensinya jelas berbeda. Beda lagi. Makanya agar dia bisa berfungsi optimal, selalu konsultasikan dengan dokter pribadi Anda pengobatan antihipertensi yang sesuai untuk Anda itu apa. Baik itu yang obat-obatan maupun yang non obat-obatan. Karena jangan lupa Mbak Fatma, pengobatan hipertensi itu tidak saja berupa minum obat antihipertensi, tetapi lebih dari itu adalah pengendalian gaya hidupnya, non farmakologisnya yang penting. Nah, ini nanti barangkali akan kita bahas ya. Iya. Baik, itu tadi untuk ininya ya. Sekarang ke ini dulu. Kayaknya banyak juga nih
seliweran di masyarakat mitos yang berikutnya tentang makanan. Sate kambing katanya bikin naik tensi. Oke. Iya. Mentimun bisa turun tensi. Iya. Oke, itu banyak banget ya memang pertanyaan seperti itu ya. Jadi kadang orang pusing gitu, ada makan sate kambing ini biar naik tensinya gitu, jadinya tensi turun gitu ya. Oke, sate kambing kan daging, apalagi kalau misalnya ada lemaknya kan dia ada komponen ini ya, ada komponen kolesterol jahatnya gitu ya. Kalau secara langsung menaikkan tekanan darah sih tidak, tetapi melalui proses secara tidak langsung dari konsumsi lemaknya atau konsumsi garamnya, tentu saja secara tidak langsung dia sedikit banyaknya akan mempengaruhi regulasi tekanan darah kita gitu. Terutama kalau misalnya dia dikonsumsi dalam jangka panjang gitu. Seperti itu. Terus sebaliknya kalau mentimun, apakah benar dia menurunkan tensi? Ada memang studi tapi bukan studi besar gitu ya, yang menunjukkan bahwa konsumsi mentimun rutin itu ternyata membantu menurunkan tekanan darah. Nah, reasoningnya mungkin begini, bukan cuma mentimun ya, artinya semua jenis sayuran, kemudian buah-buahan, kan dia kaya akan antioksidan, kaya akan vitamin ya. Nah, antioksidan itu adalah komponen atau zat yang baik dalam menjaga ketahanan fungsi pembuluh darah kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita rutin mengkonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup, maka kita harapkan zat-zat baik seperti zat antioksidan dan juga salah satunya vitamin C ini dia akan membantu menstabilkan dinding pembuluh darah, kemudian membuat pembuluh darah menjadi lebih rileks gitu, sehingga akan membantu menurunkan tekanan darah gitu. Jadi studinya ada, tapi bukan randomize trial yang besar tuh enggak gitu. Ya. Dan bukan hanya mentimun gitu ya. Sebagian besar buah dan sayur, makanya rekomendasi kita adalah makanlah sayur dan buah dalam jumlah yang cukup gitu ya. Dan untuk kembali lagi tadi sate kambingnya, berarti kalau dimakan dalam porsi yang sedikit dan sekali mungkin itu nggak akan terlalu signifikan, tidak akan secara langsung mempengaruhi tekanan darah. Tetapi kalau misalnya kita konsumsi dalam jumlah yang tinggi terus menerus, ya sudah pasti akan mempengaruhi gitu ya. Dan mungkin karena ada sausnya, kecapnya, gulanya, garamnya, bukan cuma daging ya. Jadi bumbu yang kita pakai itu Fatma. Jadi kan mungkin menyambung lagi sama mitos berikutnya nih. Saya pointing dan highlight ya. Jadi kalau mau biar tidak hipertensi, kurangin aja jumlah garamnya. Jadi dia kurangin jumlah garamnya, tapi micin kecap sausnya tetap. Jadi dia ganti mau micin kecap saus. Ya mohon maaf, sama aja gitu ya. Karena benar kan. Jadi kalau bisa kita baca, kalau bisa jadi konsumen yang cerdas, itu kita seharusnya tuh membaca. Jadi kita lihat nih komponen, jadi kecap saus yang kita konsumsi ini berapa sih komponen garam atau natriumnya gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita mau pakai penyedap micin gitu misalnya, lihat tuh berapa komponen natriumnya. Kalau secara internasional kan anjurannya cuma 5 gram sehari, 1 sendok teh gitu. Jadi sebenarnya kalau memang mau strict ya udah cukup pakai garam dapur aja tanpa ml-ml yang lain. Jadi seperti itu. Berarti 5 mg 1 sendok teh itu untuk 1 hari atau 1 porsi makan itu? 1 hari. Buset. 1 hari. Ya, banget ya. Iya benar. Ibu-ibu tuh banyak kayak gitu. Nggak usah banyak garam, kita pakai ini aja. Ganti pakai pakai bumbu tambahan penyedap lain. Penyedap lain gitu. Karena kalau garam itu kan nanti gini gitu. Iya betul. Sama aja ya. Sama aja. Jadi salah satu edukasi kami di Poli yang selalu kami tekankan ke pasien adalah bentuk diet rendah garam itu seperti apa gitu. Jadi kami berusaha mengencourage bahwa ayo mulai dari sekarang, mumpung belum jadi berat penyakit gitu ya. Jadi diet rendah garamnya berupa ya udah masak cukup pakai garam aja secukupnya gitu. Kalau memang bisa 1 sendok teh aja sehari lebih bagus.
Kalau memang belum bisa ya enggak apa-apa, pelan-pelan kita kurangi, tapi coba kita stop pakai micin, kecap, saus. Mungkin dibarengin dengan olahraga. Misal kita Betul, ya itu salah satu konsumsi garam. ya, jadi jalan keluarnya seperti itu. Iya, kita main yang lain ya. Perbanyak makan sayur dan buah. Kemudian nanti juga ada olahraga. Iya, gitu, betul. ya. Nah, olahraga yang dianjurkan juga kita anjurkan ke bukan cuma pasien ya. Jadi setiap orang setidak-tidaknya aktif melakukan aktivitas fisik gitu ya. Setidak-tidaknya 30 menit setiap hari, minimal 5 kali seminggu. Oke. Jadi hampir setiap hari sebenarnya kita harus bergerak gitu ya. Iya, benar. Olahraganya simpel aja, cukup jalan aja. Atau kalau memang mampu jogging kan lebih bagus gitu, 30 menit minimal setiap hari gitu. Oke. Kita bicara tentang jalan atau aktivitas fisik nih, Dok. Ketika ada pasien hipertensi yang punya penyakit jantung itu, dibatasi tidak aktivitas fisiknya? Oke, kalau dia dengan penyakit jantung, Mbak Fatma, maka kita itu seharusnya idealnya kita menilai kapasitas fungsional atau fungsi pasien itu melalui beberapa pemeriksaan standar ya. Jadi kalau kita punya center yang mampu melakukan rehabilitasi kardiovaskular, biasanya kita akan lakukan uji latih kah terlebih dahulu, atau yang paling simpel kita biasanya pasien sebelum pulang kita akan lakukan uji jalan 6 menit namanya. Oke. Jadi dari uji jalan 6 menit itu kemudian kita akan menentukan pasien ini mampu jalannya berapa meter. Dari sana kita konversi untuk aktivitas hariannya, untuk aktivitas fisik latihannya dia berapa banyak sehari mampunya. Jadi rata-rata sih kami menganjurkan pasien jantung itu terutama yang fungsi pompa rendah yang menjadi concern kita ya. Jadi yang dengan misalnya gejala payah jantung, fungsi pompanya turun gitu misalnya, kita anjurkan untuk melakukan aktivitas intensitas ringan sampai sedang saja. Mulai dari jalan kaki atau jogging ringan saja, durasinya kurang lebih 30 menit, 5-7 kali seminggu gitu. Kemudian kalau misalnya nggak mampu jalan 30 menit gimana? Biasanya kami bagi 2, jadi pagi 15 menit, sore 15 menit gitu. Berarti karena terkadang mereka kan udah ngos-ngosan duluan atau apa kan kelelahan. Nah, kalau misalnya pasiennya masih sangat simptomatik seperti itu, boleh nggak di aktivitas fisik? Boleh. Jadi kita pilih aktivitas ringan yang symptom limited. Artinya kalau udah capek ya udah berhenti. Ya. Berarti jadi nggak ada batas waktu. Ya. Oh ya, baik Dok. Itu kita menyela tadi. Karena mumpung ingat soalnya nanti kelewat lagi. Nah, kita lanjut di mitos yang berikutnya. Minum kopi dan merokok. Nah, kalau kena nih semua. Kalau merokok mutlak dia merupakan salah satu faktor risiko hipertensi. Rokok apapun ya, bahkan sekarang kan lagi gencar di sosial media ya. Jadi di highlight hasil studi bahwa rokok elektrik berperisa itu ternyata juga meningkatkan faktor risiko kardiovaskular gitu. Jadi sama aja sebenarnya risikonya, cuman kita mengganti media aja gitu ya. Jadi rokok itu kan ya banyak banget zat aktifnya yang menyebabkan. Jadi kalau tadi kita makan buah, kita banyak dapat zat antioksidan. Nah sebaliknya rokok ini dia menghasilkan hasil pembakarannya itu, dan juga zat aktifnya itu dia merupakan zat prooksidan. Jadi lawannya dia ya. Jadi dia tuh bikin pembuluh darah tuh fungsinya jadi jelek, Mbak Fatma. Jadi lebih kaku, lebih tebal, gampang terbentuk plak jadinya gitu. Maka risiko dia meningkat tekanan darah, risiko penyakit kardiovaskular juga akan meningkat gitu. Rokok ya. Kalau minum kopi, teh yang minum kopi atau teh kan kita tahu komponen salah satu komponen yang penting adalah kafein ya. Jadi konsumsi kafein yang berlebihan memang bisa meningkatkan tekanan darah temporary. Artinya tidak terus-menerus dalam jangka panjang. Jadi kalau dia dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi, jadi dalam waktu tertentu, periode tertentu dia akan meningkatkan tekanan darah gitu. Jadi sehingga anjurannya memang kalau memang bisa menghindari konsumsi kafein sebaiknya dihindari. Tapi kalaupun tidak bisa, cara kami berdamai sama pasien kami itu adalah boleh sekali kopi hitam, kalau bisa tanpa gula gitu. Hindari kopi kemasan gitu. Ya. Tapi kalau memang bisa tanpa kopi, cuma minum air putih aja akan lebih bagus. Minum jus akan lebih bagus gitu. Ya. Karena sepertinya
ketika kita memang sudah biasa ngopi gitu Iya. istilahnya ya, untuk berhenti ke air putih di pagi hari itu rasanya kayak Nggak ini ya. pusing Jadi dok. Pusing ya. Oke. Tapi Ya. sebenarnya aku kopi hitam tanpa gula. Betul. Betul ya. Berarti ketika teh tanpa gula juga masih Ya, boleh lah masih sekali-sekali. boleh sekali-sekali gitu ya. Oke. Tapi kalau memang again ya, kan karena campaign kita lah Oke. cut sampai tuntas gitu. Oke. Bisa mungkin hindari. Tidak ada dispensasi. Ya, tidak ada ini ya. No excuse gitu ya. Kita ini gitu ya. Iya, iya. Baiklah. Nah, ini ada nih, kayaknya nih mitos terakhir nih yang ini yang saya rangkum ya, Dok ya. Ketika saya adalah pasien hipertensi gitu. Saya sudah menjalani pengobatan dan sekarang tensi saya sudah normal, berarti saya stop untuk kontrol atau berobat gitu misalnya. Udah biasa nih, udah stabil gitu dengan obat mungkin. Oke. Sekarang stop. Itu gimana, Dok? Banyak soalnya. Banyak yang kayak gitu ya. Tapi itu sebenarnya sih nggak bisa secara langsung kita cut ya. Oke. Jadi boleh di cutnya adalah sebagian adalah mitos. Tetapi begini, ketika tekanan darah sudah mulai terkontrol, jangan lupa Anda mengontrolnya dengan obat gitu. Jadi nggak bisa secara langsung Iya, Anda betul. putus dosis obat Anda gitu. Jadi selalu komunikasikan dengan dokter Anda. Dokter, apakah dengan tekanan saya sekarang segini, apakah kira-kira bisa kita lakukan penurunan dosis obat? Dokter pasti akan selalu mengconsiderate itu. Jadi dia mempertimbangkan, oke, kita lakukan penurunan dosis obat, kemudian penurunan jumlah obat, dengan catatan pasien ini benar-benar bisa melakukan pengendalian gaya hidup. Oke. Ya, misalnya kalau dia udah dia obesitas gitu misalnya, udah turun nih berat badannya dia. Oh, kalau dia kolesterolnya tinggi, udah normal nih, sesuai target kolesterolnya dia gitu. Kalau dia merokok, udah bisa berhenti merokoknya. Tidak menutup kemungkinan dokter itu akan mulai mempertimbangkan mengurangi jumlah obat, mengurangi dosis obat, hingga akhirnya bisa dia dimodifikasi atau dia dikontrol tanpa obat. Hipertensi terkontrol tanpa obat. Tapi jangan sekali-sekali Anda menyetopnya sendiri tanpa berdiskusi dengan dokter Anda gitu. Baik. Karena terkadang banyak gitu, udah stabil nih gitu. Berarti Terus ada terkontrol lagi. Iya benar. Betul. Banyak udah Bagaimana gitu. Kalau udah normal, jadi saya nggak kontrol lagi, Bu Dokter. Iya, karena Bahaya. tidak dipungkiri juga masyarakat pasti banyak yang sekarang sudah punya alat pengukur tekanan darah di rumah. Darah di rumah bagus, ada pengukur tekanan darah di rumah itu bagus. Yang penting poinnya adalah pastikan dia terstandarisasi, artinya memang Alatnya ya. metode alatnya alat yang direkomendasikan, kemudian rutin dikalibrasi 6 sampai 12 bulan sekali itu. Oke. Paling nggak 6 bulan sekali ya, kalau 12 bulan sekali kan kelamaan ya. Itu jangan lupa, jadi dihubungi lagi toko tempat membelinya, jadi kalibrasi alatnya, Iya, betul. pastikan dia fungsinya tuh normal gitu, dan lakukan pengukuran tekanan darah dengan metode yang benar gitu. Oke. Boleh kan, kita memang maksudnya pemerintah juga mengencourage agar kita juga melakukan aktif melakukan pengukuran tekanan darah sendiri di Sendiri rumah. mandiri. Iya, dengan secara mandiri, dengan catatan dilakukan dengan metode yang benar dan alat yang terkalibrasi gitu. Oke. Karena ya itu jadinya terkadang efeknya jadi oh ya ternyata aku sudah normal nih gitu. Jadinya udah kepedean ya, Berhenti aja. Ya. Berhenti aja Berhenti gitu. aja, nggak bisa langsung sewaktu serta merta itu seperti itu tuh berhenti kan nggak bisa, karena kan sebelumnya pakai obat. Jadi harus entah dosisnya kita turunkan dulu, kemudian jenisnya kita kurangi gitu. Oke. Baiklah. Ternyata saya udah dikode-kode tuh. Sudah 40 menit lebih. Kita kan rencananya 30 menit aja nih. Iya. Karena seru banget Dok kalau ngomongin hipertensi, karena bisa kemana-mana ya. Iya betul. Terutama gaya hidup yang memang garis bawahi sekali. Apalagi cuaca di Bangli sekarang hujannya Dok. Iya, jadinya kan Saya jadi mager. betul. Terus hujan-hujan, pengennya makan mie terus gitu ya. Yang anget-anget, terus Betul. tarik selimut. Tidur gitu ya. Berapa banyak tuh ini ya, apa namanya, faktor risiko yang kita punya. Iya betul. Kepengen sih udah siap-siap, mendung balik lagi. Ya, jadi Kayaknya butuh apa ya, semangat dari diri sendiri. betul sekali. Nggak bisa orang lain ngajak ayo gitu, nggak bisa. Memang Iya. harus dari diri sendiri. Begitupun merokok. Jadi gimana pun kita aku ngomongin aku apa kalau mereka nggak dari diri sendiri. Iya.
Iya kan, Dok? Betul ya. Baiklah, ini Dok terakhir ya untuk sahabat bisa. Ada nggak pesan atau yang paling ini banget pencegahannya atau apa untuk generasi muda ceritanya agar ya sedikit tidaknya terhindar dari hipertensi lah yang poin-poinnya aja Dok untuk closing kita ya. Oke, Mbak Fatma, sebagai penutup nih bukan cuma dalam rangka peringatan Hari Hipertensi, jadi setiap saat kita harapkan sih masyarakat makin menyadari bahwa menjaga kesehatan itu sangat mahal, sangat mahal. Sakit itu mahal, sakit itu mahal. Jadi menjaga kesehatan itu sangat-sangat penting gitu ya, supaya kita tidak sampai sakit seperti itu ya Mbak Fatma ya. Kemudian untuk sobat bisa sekalian di rumah, pesan saya dalam rangka untuk mencegah terjadinya hipertensi, maka selain kita tentunya tata laksana obat-obatan, pengendalian faktor risiko, ya secara umum yang kita harapkan masyarakat bisa melakukan perilaku cerdik namanya. Ya, antara lain C-nya cek kesehatan rutin. Jadi kalau misalnya usia sudah di atas 40 tahun atau di atas 35 tahun, kita lakukan pengukuran tekanan darah rutin gitu ya. Setidaknya setahun sekali. Kemudian setelah di atas umur 40 tahun, kita bisa persering frekuensi pengukuran tekanan darahnya. Kemudian yang kedua, komponen cerdiknya adalah enyahkan asap rokok. Jadi kalau bisa berhenti merokok gitu ya. Bukan kalau bisa, mutlak sih sebenarnya berhenti merokok itu ya. Kan. Kemudian yang ketiga, komponen R-nya dari cerdik, rajin aktivitas fisik. Jadi jangan lupa direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik setidak-tidaknya 5 kali seminggu dengan durasi kurang lebih 30 menit setiap hari. Kemudian komponen yang keempat dari cerdik adalah diet seimbang. Jadi diet yang dianjurkan adalah diet rendah garam, konsumsi garam sebetulnya yang ideal kurang dari atau maksimum 1 sendok teh sehari. Hindari penggunaan kecap, micin atau saus yang berlebihan. Kemudian perbanyak sayur dan buah. Kemudian kurangi konsumsi daging merah gitu ya. Kemudian komponen yang kelima dari cerdik yaitu I, istirahat cukup. Nah, tadi kalau misalnya kita ingat kembali kan komponen salah satu faktor risikonya adalah stres ya. Jadi stres itu bisa stres fisik ataupun psikis. Nah, stres fisik ini, jadi jangan terus-terusan begadang, kita harus istirahat cukup gitu. Jadi kalau normalnya kan kita tidurnya 7-8 jam ya sehari, jadi usahakan ya bisa tercapai. Ya kalaupun tidak ya jangan terlalu sering juga untuk begadang seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah komponen K atau kelola stres. Nah, tadi stres fisik, kemudian stres psikisnya ini. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak beban pekerjaan gitu, jangan lupa refreshing seperti liburan. Liburan. Ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Pencegahan dengan cara cerdik tadi ya. Itu sudah mengcover poin-poinnya ya. Benar-benar jadi gampang diingat. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter waktunya ya. Maaf ya, tadi harusnya masih visit ya. Tapi tenang sahabat bisa, saya tidak mengganggu waktu Bu Dokter untuk visit. Jadi beliau sudah menyelesaikan tugasnya, baru saya tarik dan bawa ke sini ya Dok ya. Makasih banyak ya Dok ya. Baik. Terima kasih Pak Mas. Iya, baik. Sahabat bisa, baiklah itu tadi perbincangan kita dengan bersama Dokter Dwi, sangat menarik karena jadi banyak hal yang bisa kita dari lifestyle, aktivitas fisik, makanan dan semuanya. Jadi semua sudah tercover di sana. Baik, untuk menyaksikan tayangan ini bisa di subscribe dulu channel YouTube kita RSUD Bangli. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baiklah, bye.